Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menonton video ini ya. Kita ketemu lagi, saya Al-Fatih Ismangkabarani yang mengajar inovasi and entrepreneur ya. Kita masuk ke pertemuan ketiga, itu menyangkut creativity and innovation ya. Di dalam entrepreneur, creativity itu apa sebenarnya? Creativity bisa didefinisikan bahwa the tendency to generate recognition alternative possibility dan issue solving problem. Jadi ada ide baru yang bisa digunakan sebagai pemecahan masalah, communicating with other, dan bagaimana melakukan komunikasi ya dari beberapa segi, atau entertaining ourselves ya. Jadi kreatif itu adalah bisa juga dikatakan bahwa the ability to come up with new idea. Jadi dia melahirkan satu ide baru ya, new and different ways of looking at problem and opportunity. Jadi dia merupakan satu ide baru yang berbeda dari dan bisa dilihat dari satu permasalahan dan peluang-peluang itu. Nah, dia memerlukan creativity itu bisa dilihat dari 3 unsur. Dia mulai proses, ide, recombining ya. Jadi dia mengcombine semua unexpected. Jadi apa yang sebenarnya yang kita harapkan. Nah, bisa dikatakan bahwa 3 reasons why people are motivated by creativity. Nah, 3 tujuan sebenarnya kenapa orang itu harus memotivasi dirinya untuk berkreativitas. Nah, ini ada the 3 reasons: need for novel, need to communicate, need to solve problems. Nah, 3 unsur ini yang menyarankan bahwa orang itu harus inovasi, orang itu harus kreativitas di dalam melakukan hal-hal yang kompleks, melakukan bagaimana mengkomunikasikan ide dan nilai yang baru yang dia akan luncurkan itu, atau dia solve problems. Jadi dia harus bisa membuat satu pemecahan masalah. Jadi intinya di situ dari 3 reason why people are motivated itu. Nah, 3 creativitas proses itu bisa dilihat dari step-step di bawah ini ya. Jadi kapan dikatakan dia sudah berkreativitas ya, dia pertama dia melihat peluang-peluang atau problem recognition, bagaimana recognition untuk memecahkan permasalahan. Terus step kedua, immersion. Jadi dia melihat mengkombinasi hal-hal yang bisa diambil dari peluang-peluang yang sebelumnya ya, apa yang paling bisa menguntungkan buat bisnisnya atau diri dia sendiri. Terus step 3 dia membuat suatu incubation ya. Nah, dia sudah mulai membuat incubation untuk melahirkan kreativitas baru dengan idenya. Yang berikut insight, dia mencoba melakukan ide-ide dia diimplementasikan di dalam bisnisnya. Step kelima, verification and application. Nah, step kelima itu diverifikasi dan menerapkan ide yang ditemukan tadi ya. Nah, itulah kreativitas. Step in the creative process bisa dilihat dari 5 proses ini, bisa dijelaskan bahwa opportunity, a problem recognition itu a person discovered that a new opportunity exists, a problem needs resolution. Jadi seseorang itu bukan satu peluang baru untuk keluar dalam permasalahan yang sedang dia alami, atau permasalahan bisnis ya, misalnya terlalu banyaknya pesaing ya, sehingga dia harus memanfaatkan opportunity itu untuk keluar dari persaingan itu. Immersion itu the individual concentrate on the problem and become immersed it in. Jadi he or she will collect information. Nah, di sini dimaksud bahwa immersion itu di mana
individu itu konsentrasi apa sih masalah dan hasil yang akan dia peroleh dari satu ide yang akan dia luncurkan dari peluang-peluang tadi. Incubation, the person keeps the assembly information in mind for a while. He and she does not appear to working to the problem activity. Jadi di mana, however, the subconscious mind is still engaged. Jadi di mana orang itu sudah mulai memikirkan bagaimana mengorganisasi, membentuk peluang itu tadi ya di dalam satu bentuk model baru ya dari bisnisnya ya. Nah, insight dia sudah bisa melakukan pemecahan masalah itu, jadi expected time, jadi dia mengharapkan bahwa dia akan memperoleh dari satu pengalaman-pengalaman yang dia sudah lakukan sebelumnya. Nah, sekala sudah diuji ya semua kreatif ide baru itu diverifikasi dan diimplementasikan. Jadi 5 step yang tadi ini itu di bawah itu adalah merupakan keterangan dari step tadi ya. Terus kita lanjut ke PPT berikutnya bahwa creative people itu bisa dilihat bahwa personality traits of creative people ini bisa dilihat dari beberapa faktor ini ya. Terus yang barrier to creativity itu bisa kita lihat bahwa exercise fokus contoh satu ya, bahwa dia fokus pada satu bagaimana intrinsic motivation yang dia harus lakukan, dan dengan ada bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat faktor-faktor yang digolongkan sebagai trait of creative people atau barriers to creativity. Kita bisa lihat di slide berikutnya, ini netpreneurship. Jadi netpreneurship itu ya, jadi kita bisa menjadi satu brand entrepreneur baru dengan business venture, sourcing and organizing requires resources, and talking about the risk and rewards associated with the venture on internet. Ini salah satu proses ya, kita mengidentifikasi untuk melihat bagaimana bisnis baru yang akan kita lakukan dengan ide-ide tadi yang akan kita implementasikan. Contohnya yang penemu Facebook, Mark Zuckerberg, Brand Action ya yang menemukan WhatsApp, terus Beris Agarwal yang olah caps itu ya. Jadi dan seterusnya bisa kita lihat bahwa ini contoh netpreneurship, penemu dalam bisnis baru. Nah, innovation itu kita bisa lihat sebagai tadi bahwa creativity itu bisa menjadi innovation dengan melihat perubahan itu ya. Tadinya dia jadi proses, intentional, terus kita berubah dengan purpose, tujuan yang tadi kita melakukan, dan dia harus memiliki nilai, a chance to create value in your economy. Jadi inovasi itu harus melahirkan satu nilai yang bisa berdampak pada ekonomi seseorang ya, negara atau individual level, jadi individual life, jadi kehidupan individual orang tersebut. Opportunity, entrepreneurial individuals enable to more value creation by exploring for today. Jadi maksudnya peluang-peluang ini itu karena dari ide yang kita miliki itu marketable insight and seeking ways to meet opportunity. Jadi kita bisnis itu kita dirikan karena melihat peluang-peluang yang ada, dan bagaimana sih kita menemukan jalan keluar dari hari-hari kreasi kita untuk hari ini dan seterusnya. Nah, advantage ya,
Nah, at the same time, jadi they also create value by exploiting the opportunity they have at hand. Jadi advantage itu keunggulan apa sih yang sebenarnya bisa kita lahirkan sehingga dia bisa berbeda dengan hal-hal bisnis yang sudah ada, itu advantage ya. Nah, inilah baru dikatakan bahwa itu kreativitas itu sudah melahirkan satu inovasi ya. Tujuan and types, goal and types dari inovasi bisa dilihat dia masih invention atau extension atau duplication atau synthesis. Nah, ini contohnya innovation, dia masih membuat produk baru, service proses dengan memperbarui produk yang sudah ada. Kalau extension, dia ekspansi existing produk, jadi dia kalau extension itu sudah keluar dari produk lamanya ya. Jadi dia benar-benar membuat produk baru ya. Dan seterusnya kita bisa lihat 5 mitos of innovation ya. Bisa baca ini ya. Nah, innovation is plain and predictable ya. Ini hal-hal yang bisa kita jadikan langkah bahwa kreativitas itu sudah melahirkan satu inovasi dengan mewujudkan mimpi-mimpi kita ya. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan bahwa creativity relies on dreams and blue sky idea. Jadi kreativitas itu bisa menjawab mimpi-mimpi kita ya, dan yang dilahirkan dari ide-ide yang kita miliki. Untuk berikutnya bisa lihat dari pertemuan kita selanjutnya di tema 4 ya. Jadi kita fokus tema 3 ini tentang bagaimana kreativitas yang dimiliki seseorang itu bisa berwujud sebagai inovasi. Oke, sampai di sini dulu. See you. Assalamualaikum.